datang di podcast Fiprotech by Tinos Apps, di mana kami akan berbicara tentang pengalaman yang dialami mitra pengamanan Tinos di lapangan. Sebelum masuk ke topik pembicaraan, saya akan menginformasikan highlight tentang salah satu layanan yang ada di aplikasi Tinos, di mana memiliki layanan pengamanan pribadi dan layanan pengamanan usaha dan bisnis yang bisa diakses melalui mobile phone kamu. Dan juga Tinos adalah platform penghubung antara praktisi pengamanan terpercaya yang ada di Indonesia serta memiliki banyak fitur. Di antaranya pelayanan pengamanan 1x24 jam dengan mitra pengamanan yang selalu siap siaga, area pengamanan sekitar Jabodetabek saat ini dan akan meluas ke kota-kota besar lain di Indonesia. Mitra pengamanan terpercaya yang punya klasifikasi dan telah terverifikasi, tersedia layanan pengamanan pribadi serta pengamanan usaha dan bisnis, keamanan data pengguna dan terjamin aman serta akses jangkauan tanpa batas untuk konsultasi, kemudahan pembayaran dalam bertransaksi dan banyaknya promo yang ada. Nah, jadi untuk sahabat Tinos nggak perlu bingung dan pusing untuk cari layanan pengamanan, cukup pakai aplikasi Tinos. Kebutuhan sahabat Tinos untuk pengamanan terpercaya akan semakin mudah serta bisa diakses kapan saja, di mana saja. Halo semuanya, saya Tika, dan kesempatan podcast kali ini kita kedatangan Pak Firdaus selaku salah satu mitra pengamanan berpengalaman yang ada di aplikasi Tinos. Halo Pak Firdaus. Halo Pak Firdaus, boleh memperkenalkan diri dong. Oke, halo juga Mbak Tika dan para sahabat Tinos. Senang berada di sini. Perkenalkan, nama saya Firdaus. Saya berasal dari Depok. Kebetulan saya bekerja di Tinos ini sejak tahun 2021. Kemudian Tinos ini pokoknya sangat-sangat bermanfaat deh untuk masyarakat. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya. Pak Firdaus, boleh dong cerita sedikit bagaimana awalnya Pak Firdaus bisa tertarik dengan bidang pengamanan? Boleh. Jadi saya tuh tertarik dalam bidang pengamanan itu tepatnya pada tahun 2005 ya. 2005 itu saya mengikuti satu pelatihan yaitu Gada Pratama, tingkat security paling bawah ya sebenarnya. Cuman karena kita alhamdulillah masih dibutuhkan oleh satu perusahaan, maka tentunya pengalaman-pengalaman insya Allah kita bisa diuji lah. Gitu ya. Iya. Terus tahapan apa sih Pak yang harus dilalui sebelum menjadi gelar profesional gitu? Harus punya ilmu bela diri atau apa gitu? Salah satunya itu. Jadi untuk tahapannya sih ya pastinya kita harus memiliki kelebihan ya dalam artian untuk pertahanan diri, karena ini kita akan mengawal orang nih. Gitu. Iya. Kalau semisal kita tidak memiliki pertahanan diri dalam artian yang disebutkan tadi, mungkin ada salah satu bela diri yang kita kuasai itu pasti. Iya. Karena kan ya kita nggak tahu ya di mana-mana kan apa namanya tuh kita nggak tahu, terkadang masyarakat itu ya mungkin dia secara spontan misalnya kan. Kalau kita dalam hal untuk menjaga user kita itu kita harus memiliki pertahanan diri dan minimal memiliki keahlian dalam bela diri. Itu biasanya harus ada level-level ininya nggak sih kalau bela diri itu? Misalnya yang sudah level apa ya? Kalau karate tuh sensei gitu atau apa aja sih biasanya tuh ininya? Sebetulnya sih kalau karate itu kan biasanya kalau saya pribadi kan memiliki taekwondo ya. Dan kebetulan itu saya udah sabu coklat ya. Karena ya biasa karena memang kita bidangnya pengamanan kan. Makanya kita harus memiliki keahlian bela diri. Nah, terus ada nggak sih Pak Firdaus pengalaman yang paling berkesan atau memorable selama menjadi gelar gitu? Kan biasanya kita suka macam-macam tuh tipe kliennya gitu loh. Iya. Biasanya sih sebelum kita mengamankan user tersebut atau klien kita itu, biasanya kita ada briefing ya, briefing di awal ke tim mereka juga. Biasanya mereka ada tim. Kemudian biasanya usernya langsung tuh yang memberikan semisal
yang saya alami kemarin tuh Ya pengalamannya. dia berpesan gitu ya. Saya pokoknya setelah melakukan endorse seperti ini, saya nggak mau ada wartawan misalnya, saya nggak mau mengeluarkan statement apapun, saya nggak mau bicara mau tentang apapun, tolong. Dan saya kepengen saya naik ke mobil saya itu tanpa tersentuh oleh siapa. Oh, ini artis ya? Biasanya Artis kayak ya, gitu betul, artis ya. betul, artis. Iya, Suka ininya macam-macam ya. benar. Terus apalagi ada yang seru nggak? Selain itu. Yang paling ini juga sih ya pengalaman saya itu kalau user kita bule ya. Oh, Ya. ada pengalamannya? Nah, kemarin saya kebetulan mengawal bule dari Rusia ya. Oh, Ya karena keterbatasan komunikasi, wah, tapi karena kita sudah latihan dan terlatih apapun resiko apapun kondisi di lapangan kita harus siap. oh gitu. Makanya bule pun nggak ada masalah. Alhamdulillah dia juga puas bahasa dia gitu. Nggak, komunikasi nggak sulit ya? Komunikasi ya paling ya komunikasi dasar seperti saya memperkenalkan diri, hello Mister, I am Firdaus from Pinus Security. Oh, Ayo paling gitu kan. oh gitu ya. Iya. Biasanya kalau itu apa sih kalau bule itu yang mau ada seperti kayak artisnya gitu nggak? Kayak artis yang tadi Pak Firdaus ini kan? Kebetulan ada bule, permintaan syarat apa-apanya gitu enggak ya? kalau bule sih kan karena dia merasa atau memang negara kita aman ya, aman negara kita, jadi dia nggak terlalu ribet. Kalau ini itu apa? Pengamanan bisnis? Ini pengamanan bisnis. Oh iya. Dia bertemu salah satu klien dia di hotel mana kemarin, Kopelski ya. Oh. Ya, oke, terus kalau berdasarkan pengalaman Pak Firdaus nih, apa sih kira-kira indikasi atau ciri-ciri yang sering masyarakat Indonesia hadapi saat membutuhkan layanan pengamanan profesional? Ya kalau kita lihat mereka tuh ciri-cirinya apa ya pas mereka butuh apa gitu loh. ya sebetulnya sih aman itu perlu ya. Dimanapun kita berada ya kita harus selalu dalam keadaan aman gitu. Nah masyarakat kita memang sih kita kan kalau melihat fenomena ya di masyarakat yang kita lihat manusia sekarang kan ya pada nekat. Iya. Kita lihat di mana tuh tiba-tiba ada serangan saya kita nggak tahu. Iya. Tetapi ketika kita ada pengamanan atau kita ada pengawalan, ya, pasti orang tersebut pasti akan terhindar dari suatu masalah, misalnya cedera misalnya gitu ya. Kalau Biasanya itu udah kalau sigap. menurut Pak Firdaus tuh kapan mereka kira-kira perlu gitu loh? Biasanya mereka tuh perlu pengamanan tuh pada saat apa? Baru mereka menghubungi dirna pengamanan biasanya. Kalau biasanya sih kalau indikasinya tuh apa gitu biasanya ini mereka iya. perlu gitu. Okay. Biasanya sih dia ini ya kalau misalnya kayak ada pertemuan-pertemuan penting gitu ya. Kemudian emang bisnis kan kadang-kadang mungkin para kolega mereka ini persaingannya ya kan. Nggak mungkin dong kalau misalnya dia lancar-lancar aja gitu ya. Minimal ketika dia membawa bahasanya bodyguard kali ya. Itu terlalu ekstrim kali kalau bodyguard langsung artis ya. Iya gitu kan. Jadi kan minimal orang kan pas sudah ini jadi dulu ya biasanya. Itu di belakangnya ada 2 orang misalnya. Gitu. Di samping itu juga sih mengangkat citra lah ya. Iya. Betul. Jadi kalau menurut Pak Firdaus nih, perbedaan pengamanan profesional zaman dulu sama zaman sekarang tuh apa? Ya kalau zaman dulu kan susah ya. Karena ya bisa ada kontak personnya susah kali ya. Susah karena kan mungkin teknologi belum mendukung kan dulu. Dulu kita biasa dipakai memang langsung dari kantor ya. Kemudian kan kantor pun kan namanya kita banyak, ya belum tentu kita terpilih, tapi sesuai dengan kualifikasi kita insya Allah terpilih. Kemudian untuk dibandingkan untuk zaman sekarang ya praktis banget ya. Iya. Ada aplikasi. Ada aplikasi. Ini gampang. Semua rata-rata udah pakai handphone gitu ya. Android apapun itu. Udah banget ya. Gampang tinggal klik-klik udah kayak pesan. Betul. Ojek online gitu ya. Kayak ojek online mana gampang banget. Gampang banget. Nggak perlu repot, tinggal ke aplikasi Pinus saja. Jadi siapapun bisa ya, nggak harus. Siapapun bisa.
pebisnis gitu ya, yang Siapa tidak pun bisa, merasa siapa pun bisa. kita masyarakat biasa yang perlu pengamanan Betul. bisa ya lebih Betul. gampang ya Bisa, gitu loh. lebih gampang. Nah ngomong Pak Firdaus udah gak duluan nih sama Tinos. Iya. Gimana ya? Tinos itu kan apa sih? Selama saya bergabung dengan Tinos itu karena pertama saya nggak terikat ya. Ya. Saya nggak terikat, kemudian saya bisa bekerja sesuai dengan waktu yang saya miliki. Kemudian rekan-rekan yang lain juga kan saya nggak sendiri, kita juga punya rekan-rekan yang lain. Dan kemudian alhamdulillah itu Tinos itu sudah mencakup sejabodetabek ya. Oh iya. Sudah mulai masuk sejabodetabek tuh, mungkin mudah-mudahan Ya, lancar kan bisa sampai go internasional. Jangan internasional dulu. Go nasional. Nasional baru go internasional. Iya. Ya kan? Gitu sih. Kemudian bayarnya juga lumayan banget. Oh, bagus. Lumayan banget. Iya, Karena iya. kita apa ya, sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu. Nah, Itu aja sih. Sekarang kamu nggak perlu pusing lagi. Ya, kalau butuh pengamanan cukup install aplikasi Tinos, baik untuk pengamanan pribadi, event, dan bisnis kamu. Nah, Tinos tuh juga punya promo layanan pengamanan pribadi loh. Pengamanan pribadi pesan 5 jam, bayarnya cuma 4 jam. Pengamanan pribadi pesan 8 jam, bayarnya cuma 6 jam. Pokoknya sekarang download di Google Play Store yang akan segera ada di iOS. Oke, Pak Firdaus, kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Nih, dalam aplikasi Tinos, layanan pengamanan ada fitur profil mitra untuk melihat detail dan kemampuan yang dibutuhkan oleh user, di mana menjadi fitur andalan sebagian user. Melihat fenomena ini, menurut Pak Firdaus, kenapa tren tersebut begitu penting bagi masyarakat ketika ada kebutuhan pengamanan? Kembali ke tadi ya, saya tuh udah berbicara dari awal tuh, kita tuh kemana-mana mesti aman. Iya, apalagi sekarang ya, zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang kan, kita lihat di mana tuh. Kita nggak usah kalau dilihat di televisi, media televisi gitu ya. Oh, di mana-mana ada tawuran misalnya. Iya. Anak sekolah, apa deh tuh. Iya, belum yang rampok ya. Betul. Sekarang udah nggak ini, Iya. udah nggak lihat ya. Iya, benar. Di keramaian pun juga betul. Udah ajar aja gitu ya. Makanya perlu banget kita untuk didampingi atau pendamping dalam hal ini. Tinos Security itu menyiapkan dan tenaga-tenaga atau para yang pengawal itu udah sangat profesional sekali. Ya. Oke, kalau gitu, jadi menurut Pak Firdaus, apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum menjalankan tugas pengalaman pribadi atau pengalaman usaha bisnis? Iya, yang perlu dipersiapkan itu kalau untuk saya berkaca pada diri saya, yang jelas yang paling utama itu doa ya. Yeah. Kita harus kemanapun kita harus selalu berdoa, karena doa itu adalah senjata. Jadi bukan kamu badan kekar, punya keahlian, bukan. Kita pertama berdoa, kemudian kedua fisik ya. Fisik dan mental kita mesti disiapin, karena di lapangan itu bisa terjadi apapun. Bisa betul. Macam-macam di lapangan itu. Makanya kita sama user itu selalu paling ini 2 meter dari user. Dan dimanapun dia berada itu, saya selalu mendampingi. Mau ke toilet pun saya selalu mendampingi. Kecuali usernya perempuan, saya nggak masuk ke perempuan. Emang kalau user laki-laki masuk ya kan nggak? Kalau laki-laki saya sampai ke dalam. Oh gitu? Betul-betul saya pastikan bahwa user saya ini aman. Keren. Benar-benar udah kayak bayangan ya. Betul. Benar. Iya. Nah, sekarang kalau melihat sepak terjangnya Pak Firdaus nih sebagai mitra pengamanan Tinos, Pak Firdaus nih adalah salah satu favorit mitra pengamanan untuk layanan pengamanan pribadi. Mungkin bisa di-share nih apa aja sih yang biasa Pak Firdaus treatment ke user dalam tugas pengamanan? Kalau saya kan setelah user itu menggunakan daripada jasa saya, awal-awalnya itu ya saya pasti akan meninjau medan dulu. Saya harus tahu, jadi sebelum saya bekerja,
saya udah tahu dulu di mana tempat tinggalnya, kemudian dia biasa berinteraksi dengan siapa. Cek ombak gitu ya istilahnya. Betul, cek ombak dulu. Iya, Iya. cek ombak dulu. Biar kenapa? Biar nanti ketika di lapangan kita pede. Kemudian saya selalu sama user itu komunikasi ya. Oh Jadi iya. saya selalu buka komunikasi sama dia. Saya mengikuti keinginan user selama itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tinos. Oh gitu. Iya. Kira-kira pernah nggak sih ada pengalaman yang Pak Firdaus tuh diulang gitu dengan user yang sama gitu? Saya mau Pak Firdaus aja gitu. Udah ada beberapa ya, Iya. udah ada beberapa seperti itu. Dan saya kadang-kadang karena saya juga bekerja di tempat lainnya, nggak di Tinos saja. Iya. Karena terkenal dengan waktu itu, kemudian nanti saya kirim orang yang ini deh, teman saya sama kok, enggak Pak, saya pengennya sama Bapak aja. Nah ini yang kadang-kadang itu berarti ya favorit gitu ya. Betul, karena Senang dong Pak. iya. Nah sekarang menurut Pak Firdaus nih, mengapa pentingnya masyarakat menggunakan layanan pengamanan seperti yang tadi mungkin Pak Firdaus bisa jelasin lagi kenapa pentingnya ini menggunakan layanan pengamanan masyarakat ya. Kalau misalnya kita artis atau bisnis kan ini, nah masyarakat tuh kira-kira apa ya? Iya, yang pertama kita kembali lagi ya, aman itu penting. Iya. Saya tekankan lagi, aman itu penting. Percuma kalau misalnya kita punya duit banyak misalnya tapi nggak aman, kan percuma kan? Iya. Nggak ada gunanya, nggak aman gimana? Iya. Terus masyarakat itu kan pokoknya dia akan hidup senang, bahagia kalau di suatu lingkungan atau masyarakat tertentu tuh dia aman dia. Iya sih. Udah pasti. Biasanya kalau misalnya pengamanan kayak gitu tuh apa pada saat pergi aja atau pas pada saat kadang ada orang tidak insecure dalam rumah gitu loh. Nah itu Pak Firdaus tuh pendampingan pada saat kemarin saya keluar dari lokasi atau di lokasi enggak, saya tuh selalu ada yang di luar harus ngamanin saya gitu. Kemarin itu saya sempat mengawal salah satu dirut di Waskita ya. Oh iya. Dirut di Waskita, kebetulan saya digunakan sama beliau itu kurang lebih 2 hari. 2 hari, dan dia kemana pun dia berada, dia rapat pun saya ikut. Tergantung kalau semisal user kita ini yang bersangkutan yang mengatakan Pak nanti saya ditunggu di lobi aja ya, maka saya akan tunggu dia di lobi. Oh gitu. Ya. Dia merasa aman ada yang betul. Ini ya. Betul. Jadi ketika dia akan pergi, dia akan memberitahu bahwa saya akan ke sana jam sekian. Saya sudah mempersiapkan diri, saya komunikasi dengan driver beliau, kemudian saya nunggu di mana dan naiknya di mana. Oh gitu. Kemudian saya kemarin saya sampai ke rumahnya. Iya. Tadinya kan kita punya perjanjian itu sampai jam kerja itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya. Iya. Total itu jam 11 malam. Oh gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh biasanya betul, kan jadi overtime. Ada orang yang nggak saya pokoknya nggak pada saat dia pergi aja. Iya. Di dalam rumah atau dia minta dijaga di luar tuh ada pengalaman seperti itu. Saya sampai ke kebetulan yang bersangkutan itu tinggal di daerah Serpong tuh. Saya dari Waskita di Cawang. Kemudian karena situasi situasi Jakarta kan macet kan, jam 5 itu. Makanya Yusuf ngiriin, udah Pak nanti saya naik mobil, Bapak naik motor aja. Saya naik motor dari Cawang ke Serpong. Nah gitu nggak bisa lewat tol ya. Allah. Seru ya Pak, seru ya. Wah ini seru banget nih ya perbincangan kita dengan Pak Firdaus. Nah sebelum podcast hari ini berakhir, mungkin ada dua patah kata khusus untuk sahabat-sahabat Tinos yang lagi butuh pengamanan nih dari Pak Firdaus ini. Kalau untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, terkhusus yang berada di wilayah Jabodetabek, kalau mau dalam suatu perjalanannya aman, kemudian pede, kemudian ya bisa buat gaya-gayaan juga kali ya. Pesan aja langsung mitra pengamanan di Tinos, bisa di-download secara aplikasi di Google Store. Google Play Store. Google Play Store dan nanti juga akan dikembangkan ke iOS-nya. Ya, nanti akan ada di iOS juga. Sangat gampang sekali, caranya mudah, tinggal mengklik di handphone, kemudian download aplikasi Tinos. Lalu cari ya yang sekarang ini. Firdaus ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Firdaus. Sama-sama. Sekian episode kali ini. Jangan lupa follow sosial media kita yang ada di bawah.
Inox punya pertanyaan lebih lanjut soal layanan pengaman, silakan hubungi CS kami di 0811 9595 493. Oke. Oke. Bye.